Itu Pak, ada beberapa yang mau saya tanyakan tentang Indopinet Mart. Ya, kemarin kan banyak banget. Kemarin saya bikin tutorial untuk apa cara mendukung Indopinet Mart. Alhamdulillah udah. Terus saya Nah, mau nanya tentang itu untuk gerai Pak. Untuk gerai itu ada dana nggak nanti untuk gerai masing-masing gerai itu Pak? gerai itu ada, jadi ada persyaratannya nanti kita akan tampilkan. Jadi Hmm. mereka itu yang mau buka gerai itu ada ukuran, ada tipe A, tipe B, tipe C. Hmm. Nah, kita kenakan biaya untuk software, hardware Iya. sama sistem aplikasi. Itu cuma 50 juta, jauh lebih murah dibanding Indomaret kan yang sampai ratusan juta. Iya. Kita segitu. Nah, terus keuntungan yang didapat adalah masuk dalam aplikasi kita, artinya mendunia. Dia punya gerai. Kemudian kita kan kerjasama juga dengan UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Kurang lebih ada 120.000 UMKM nanti kita targetnya. Iya. Nah, itu UMKM nanti wajib ngisi 60% barang di gerai. Artinya gerai itu cuma nanti 40% aja barang pabrikan. Iya. Kalau bisa kita kurangin kayak gitu. Hmm. Nah, kita ngambil royalti, kalau dia ini sendiri, kita cuma ngambil 10% deh per tahun. Iya. Royaltinya. Ber- Nah, ininya seperti apa? Keuntungan lain itu seperti apa? Artinya dia punya achievementnya yang didapat oleh gerai itu apa? Kan ada 1.800.000 pioner di Indonesia. Iya. Itu yang sudah KYC itu kira-kira 400.000. Nah, dari 400.000 itu yang sudah available balance itu sekitar 200.000 lah di seluruh Indonesia. Iya. Tapi kita nggak usah bicara 200.000, kita bicara 100.000 saja. Iya. Kalau 1 bulan itu kan pioner kan bisa menghabiskan uang itu sekitar 30 juta itu dengan ringan lah. 1 hari 1 juta dia pengeluaran. Artinya 30 juta per bulan kali 1 tahun itu 360 juta. Ya kan? Nah, kali 100.000 pioner itu ada 36 triliun uang beredar tuh. Iya. Ini makanya menguntungkan buat gerai. Itu baru dari pioner saja. Iya. Dan itu cuma mengisi antara 10 sampai 20% daya beli di setiap 20% pembeli di situ. Bayangkan perputaran rupiah kalau satu orang saja dia belanja 1 bulan itu di gerai kita 1 juta sampai 1,5 juta deh. Katakan 1 juta lah, berarti 1 tahun 15 juta. Kali berapa juta orang yang belanja? Itu loh. Artinya uang yang beredar tuh banyak sekali. Yang perputarannya itu. Di gerai, makanya keuntungannya besar. Nah, dengan sistem yang kita bangun, ini akan memudahkan gerai untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau 1 bulan nyari uang bersih 30 sampai 50 juta itu nggak sulit. Iya. Sudah bayar karyawan, sudah bayar apa kan? Itu untuk tahun pertama. Kalau tahun kedua semakin tambah kita semakin bagus lagi gerainya berkembang, maka tentu keuntungan akan semakin besar. Iya, Karena betul. kita udah jadi kompetitor dari seperti Indomaret dan Alfa. Gitu. Terus itu Pak, yang mau ditanyakan lagi sama saya itu apa? Sepeluncingnya itu kapan? Kira-kira tanggal berapa? Launching rencananya bulan Maret ini, cuman kita belum tahu ini kan kapan rencananya di Surabaya itu. Orang-orang sana lagi sedang mempersiapkan. Ya. Mungkin dalam waktu dekat ini tanggal 5 atau tanggal 6 kita rapatkan. Ya. Terus ya kita tentukan waktunya. Pertama di Surabaya, kita berharap nanti di Jawa Barat juga ada, kemudian nanti di Kalimantan Timur kalau nggak salah sama Kalimantan Barat. Terus mungkin kita harapkan di Sulawesi. Ya. Nah, setelah itu baru kita grand launchingnya di Jakarta. Terus itu Pak, kemarin ada yang mau tes belanja di Indopinet Mart, itu harus masukkan voucher. Itu voucher apa Pak? Oh, nggak perlu voucher, itu nanti buat hadiah nanti kalau pas
Kalau pas anu tuh vouchernya kasih kode aja S, D apa terserah aja. Oh, ini Kan kan belum ada voucher. uh, Voucher nanti untuk di grand launching. iya kemarin kan banyak tuh yang mau melakukan testnet ya. Terus yang menanyakan katanya Mbak Sinar kok ini ada tulisan voucher ini apa? Sedangkan saya sendiri kan yang udah daftarin akun daftarin Indopinetmat itu akun yang belum migrasi ya. Yang ini yang atas nama saya sendiri, bukan akun yang satu. Ya mungkin nanti juga akan daftarkan semua. Pas saya cek lagi ya iya minta voucher gitu kan, minta apa sih kode vouchernya nggak tahu kata saya gitu. Nanti saya tanya dulu sama kode Bapak. voucher itu kita persiapkan untuk nanti kalau pas launching sama soft launching atau grand launching kalau ada hadiah-hadiah yang kalau ada yang undian dapetin barang-barang lux, kita pakai itu karena kan pasti perebutan orang kan ya terpaksa kita undi. Oh, paham. Nah itu masih ada kode voucher. Nah sekarang nggak kepake itu kode voucher. Oh berarti kalau mau melakukan testnet sekarang atau mau mencoba berbelanja di Indopinetmat sekarang itu, jadi kode voucher itu dilewat aja gitu nggak apa-apa? Dikasih aja kode apa gitu S, D, nggak ada masalah. Oke, paham. Ya kemarin kan saya yang tes belanja udah 5.000-an. Udah banyak ya, alhamdulillah. Ya, yang tes belanja kan dari sebelum masuk di hackathon sudah banyak yang tes belanja kan. Ya pastilah. Jadi, itu banyak. Hari ini. Banyak kemarin juga katanya. Saya udah saya udah mendukung katanya gitu Mbak Sinar, katanya Indopinetmat dari dukungan yang kemarin itu. Kata saya alhamdulillah mudah-mudahan aja cepet ready. Aku bilang kan gitu. Mudah-mudahan ini salah satu platform yang akan bisa membantu pioner-pioner yang pasti banyak yang kecewa di tahun kemarin kan Pak gitu, masalah di sebelah gitu kan, seperti itu. Mereka berharap banget sekarang di Indopinetmat gitu kan, seperti itu. Jadi ya, itu kita di Indopinetmat yang jelas sesuai dengan arahan core team ya kita ngedukung GCP, jadi nggak lari dari itu. Cuma kita ini tahapannya sesuai juga dengan tahapan yang ada di menjadi arahan dari core team. Jadi kita nggak langsung orang dikasih barang-barang mewah. Kalau langsung dikasih barang mewah 100.000 orang minta mobil semua, siapa yang bisa penuhin? Pabrik juga nggak bisa kan. Artinya kita harus betul-betul bertahap lah intinya kan gitu. Itu mungkin bertahap. Semua akan ada, tapi untuk sementara ini kayak itu aja ya Pak, yang akan ready itu di Indopinetmat pertama ready gitu, mungkin kayak sembako UMKM kayak gitu ya Pak. Ya semua barang-barang UMKM, sembako, mungkin handphone sampai elektronik masih jalan lah kita tuh kan. Terus setelah itu nanti di grand launching kita akan juga ada kendaraan mungkin ya. Itu kita upayakan lah ada. Jadi, semoga ini kita juga jalan kejar-kejaran dengan open minded. Kalau untuk Indonesia kan open minded tinggal nunggu regulasi aja, jadi dicocokin. Mudah-mudahan lagi Network sendiri buka kantor perwakilan di Indonesia. Iya. Terus itu Pak, kalau kita mau buka, kalau kita misalkan nih Sinar Collection mau buka gerai gitu kan, gerai Indopinetmat itu persyaratnya selain kalau mau menengah ke atas itu persyaratan apa? Misalkan kan kalau dari bawah dulu itu kan apa sih namanya UMKM itu SHU ya yang dibutuhkan harus itu. CV. Harus punya CV pertama ya kan, karena kan kerjasama antara lembaga ya, antara badan hukum ya, antar badan hukum. Jadi minimal CV itu yang pertama. Yang kedua punya tempat yang layak, artinya dia mau buka tipe apa. Kalau tipe A itu ada outletnya, ada kafenya, tempat parkir juga harus luas karena tempat ngumpul nanti orang-orang Pinetwork kan. Terus dari segi biayanya itu kan ada biaya nggak dari Indopinetmat untuk pembuatan gerai di setiap daerah yang mau buka gerai itu? Oh enggak, kalau kita
sama seperti Indomaret, cuma kita kalau Indomaret kan dikenakan 500 sampai 1,5 Iya, miliar. Kita enggak, kita kan cuma 50 juta kenangan biaya. Nah, yang mau buka gerai itu harus siap ruko, harus siap apa. Kalau kita dari kita semua nggak bakalan jalan teh, cuman mereka malah rugi, nanti malah hancur, nggak punya kemampuan untuk berusaha kan. Jadi intinya kalau jadi intinya setiap orang mau buka gerai itu harus mempersiapkan semua dulu gitu kan. Berarti hitungannya modal sendiri Ya, dulu siap gitu modal, kan. siap tempat. Kalau sewa minimal 3 tahun. Kalau Iya. Kalau sewa minimal 3 tahun, bagus tempat sendiri. Kita cuman kita bangun sistemnya sama apa semua kita bangun, kita siapin hardware, software. Dia cuma bayar lama lisensi kan. Itu kan cuma 50 juta, murah banget, di mana-mana nggak dapet. Paham. Ini kan banyak banget Pak yang kemarin yang mempertanyakan itu masalah mereka mungkin akan siap buka gerai tapi mempertanyakan dana gitu. Apakah ada penurunan dana dari pihak Indopinet Mart sendiri? Apa kita harus berdikari sendiri? Gitu kan banyak kan kemarin. Kata saya nanti insya Allah kalau emang ada waktu saya tanyakan langsung sama Bapak karena saya juga belum paham gitu kan, seperti itu. Kalau bisnis itu ya mereka harus sanggup bisnis, nggak mungkin dong kita turunin modal. Mereka ke software, dia cuma bayar lama lisensi kan. Itu kan cuma 50 juta, murah banget, di mana-mana nggak dapet. Paham. Ini kan banyak banget Pak yang kemarin yang mempertanyakan itu masalah mereka mungkin akan siap buka gerai tapi mempertanyakan dana gitu. Apakah ada penurunan dana dari pihak Indopinet Mart sendiri? Apa kita harus berdikari sendiri? Gitu kan banyak kan kemarin. Kata saya nanti insya Allah kalau emang ada waktu saya tanyakan langsung sama Bapak karena saya juga belum paham gitu kan, seperti itu. Kalau bisnis itu ya mereka harus sanggup bisnis, nggak mungkin dong kita turunin modal. Mereka kemampuannya apa kan gitu kan. Kalau kita turunin, kalau mereka sejalan, bagus jalan, oke kita isi, tapi kita balik. Ya royaltinya kita nggak bayar royalti, kita bayar mereka royalti. Itu kalau mereka cuma nyediain tempat sama apa, tapi mereka dasarnya harus menyediakan tempat sama setting itu harus mereka siap. Paham. Ya kan kalau langsung ada penjelasan, kalau ada langsung kayak gini penjelasan dari Bapak kan orang itu jadi tidak bertanya lagi sama saya gitu kan. Karena kalau saya sendiri ya Sinar Collection ya insya Allah gitu untuk tempat ya seperti yang Bapak bilang, seperti yang saya bilang sama Bapak akan nyari tempat yang agak luas biar toko Indopinet Mart sama Sinar Collection itu bisa bergandengan kan gitu. Ya, nggak apa-apa pakai Sinar Collection, cuman logo Indopinet Mart dipasang, luar dalam dipasang, sistemnya dari kita. Jadi sistemnya itu kita digital marketingnya apa semua, sistem ledgernya, sistem apa, sehingga kerjanya enteng gitu, karyawan juga kita yang latih. Paham kalau kayak gitu. Oh jadi kan gini, jadi mungkin banyak orang bertanya gitu kan, mungkin karena tahun kemarin waktu di platform sebelah kan ada dengar-dengar ada akan diturunin dana sekian M, mungkin orang itu bertanya sama enggak apa sih cara bekerjanya gitu sama platform sebelah. Kata saya itu ya kemungkinan ada perbedaan untuk Indopinet Mart, kemungkinan enggak seperti itu gitu kan. Sama saya kemarin kan saya cuma bisa bilang ini seperti itu karena saya juga belum bisa memahami sepenuhnya untuk Indopinet Mart gitu kan. Cuma kan paling kayak gini kalau ada perlu tanya langsung sama Bapak gitu. Belum kita kasih tahu, belum kita apa, nanti semua ada di apa ini, ada di presentation kita. Cuma gini teh, logika berpikirnya gini, orang mau berusaha, nggak mungkin dia nggak modal, dia harus modal. Kalau dia nggak modal, diturunin kayak dicekokin gitu, nggak akan jalan, yang ada hancur. Loh iya. Ya kan? Benar itu Pak kayak gitu. Berpartner dengan yang tipe yang kayak gitu, kita berpartner dengan orang yang memang betul-betul mau berusaha. Dia punya modal dan kita sudah meyakini bahwa di depan itu akan ada keuntungan besar kan. Tadi gambarannya udah jelas kan. Terus nanti kita turunin modal lah, kalau mau turunin modal kenapa harus ke dia kan, kalau keluarga lah iya ya iya, kalau saya kan berpikirnya seperti itu. Kalau kita mau usaha ya otomatis kita satu harus punya tempat ya, intinya bermodal sendiri aja gitu kan. Contoh ya saya pribadi kan misalkan buka Sinar Collection, ya udah tinggal ngambil produk aja dari Bapak masukin ke kita kan gitu, seperti itu.
produk-produk yang di Indopinet yang ada di Indopinet Mart itu. Itu kalau prinsip saya ya emang seperti itu dari dulu juga gitu kan, sebelum ada dengar dari bapak punya platform juga udah prinsip itu tuh udah saya pegang gitu kan. Saya harus punya toko dulu, nanti kan kalau misalkan ada produk Cina, jadi kita tinggal ngambil gitu, tinggal MOU aja gitu kan, tinggal kerjasama dengan yang punya produk Cina gitu. Ya kebetulan Bapak sekarang kan buka Indopinet Mart, produk Cina akan masuk, terus UMKM juga akan masuk. Ya ini kesempatan kita, jadi enak tinggal masukin produk aja gitu, seperti itu. Kalau barang-barang produk dari dalam negeri sendiri, dari Cina kita akan masuk. Kita akan kerjasama semua. Nah makanya memang betul-betul orang yang buka gerai ini orang-orang yang siap. Ya emang harus Karena seperti kita itu. nggak mau kayak yang kemarin kan nggak punya plan bisnis, nggak ya yang saya nggak perlu sebutin lah ya. Iya. Kan itu duit dari mana dia nggak jelas kan, terus udah kalau turunin dia duit per gerai dia turunin sendiri uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, terus nggak jalan. Nah terus bagi pertanggung jawabannya apa kan? Lah iya Pak, kita jangan sampai ngecewakan pionir aja gitu kan. Yang penting kita mah kecil-kecil, yang penting jalan itu aja loh Pak. Yang penting pionir kita itu bisa menikmati hasil dari hasil penambangan koin P-nya aja dulu gitu kan. Kalau kita aja berpikir seperti itu. Ya emang kita kalau mau usaha ya kita harus bekerja keras dulu gitu kan. Seperti itu. Terus iya Pak. mungkin kalau soal gerai nanti itu kan kita akan ada presentasi nanti, dan itu juga udah di beberapa tempat yang kesiapan juga mungkin, makanya kita optimis tahun ini mungkin 101 tahun ini 100 gerai bisa. Amin. Ya Ilai kan dari Subang juga itu kan bisa buka beberapa titik atau Pak, Subang juga lega. Iya, mungkin kan kita bisa di satu kabupaten itu bisa 4-5 Iya, kita buka. Iya, seperti itu lebih bagus. Karena apa ya, kita kan di setiap daerah banyak yang yang belum bisa di setiap daerah itu banyak pionir yang awam yang tidak tahu caranya belanja di marketplace itu seperti apa. Tapi kalau kita berdirinya gerai, jadi mereka itu hitung-hitung belanja kayak di warung, kayak di toko gitu kan. Jadi pulang bawa barang gitu, nggak harus nunggu kebanyakan sih sekarang juga bingung katanya, Mbak Sinar gimana ini kalau belanja di di market, di platform, katanya saya nggak paham. Jangan takut, jangan khawatir, nanti kita akan buka toko kan gitu, akan buka gerai-gerai, jadi memudahkan pionir yang awam itu untuk berbelanja gitu. Oh bagus tuh kalau kayak gitu. Kebetulan saya juga akan memasukkan barang-barang dari Indopinet Mart juga mungkin akan ada, terus produk dari Cina juga akan ada, kata saya gitu. Mereka antusias banget gitu Pak. Iya. Iya deh, makanya di kita juga kan sistemnya udah kita permudah, ada QRIS, ada scanner, ada apa semua kan sistemnya. Nanti di toko atau di outlet itu kan ada itu semua. Dia bisa barang pesan online, dia mau ngambil di situ, dia tinggal di scan aja kan, barcode. Iya. Udah selesai, barangnya ini ketahuan lah, harganya sini, nama tinggal yang ngambil betul nggak, dia tinggal uji face face detection kan. Makanya kita udah pakai teknologi yang artinya teknologi yang tinggi lah. Teknologi yang sangat luar biasa lah, yang canggih lah intinya kan gitu. Iya. Jadi banyak banget pionir-pionir di luar sana itu. Mbak Sinar gimana ini? Saya karena kecewa dengan yang terjadi kemarin, kata saya nggak usah kecewa lah gitu kan, biarin yang sudah ya sudah, jangan diungkit-ungkit, jangan dibahas lagi, kita tata ke depannya aja gitu kan. Ya makanya dari grup saya juga ini yang mendorong untuk ke Indopinet Mart itu ya udah banyak juga Pak, walaupun grup saya sekarang grup Telegram baru ada sedikit, tapi komunitas kita alhamdulillah udah lebih ratusan gitu, udah ratusan orang di luar sana itu kan, alhamdulillah dari sisi itu. Jadi kita perlu teman-teman untuk like, untuk kasih komen positif, kemudian nanti scroll ke bawah, di bawah tuh kan ada alamatnya tuh kopi, terus masuk dari situ bisa langsung masuk ke ini, bisa masuk ke ke Indopinet Mart. Iya, kemarin kan udah saya sematkan juga. Sebenarnya sih kita nggak perlu testnet, tuh nggak perlu semua orang testnet. Yang penting dia dapat daftar aja registrasi. Kalau testnet sih
gampang lah, itu kan udah ribuan orang juga testnet dan sudah teruji kan. Heeh. Dan kita juga udah uji coba mainnetnya juga sudah kan. Heeh. Cuma kan kita belum jalan, nanti setelah launching dulu, kemudian baru net. Heeh. Yang penting dia dapat daftar aja registrasi. Kalau testnet sih gampang lah, itu kan udah ribuan orang juga testnet dan sudah teruji kan. Heeh. Dan kita juga udah uji coba mainnetnya juga sudah kan. Heeh. Cuma kan kita belum jalan, nanti setelah launching dulu, kemudian baru grand launching baru kita jalan. Iya. Ya semoga aja nanti ditunggu lagi teleponnya, kabarnya untuk tanggal soft launchingnya di Surabaya, karena ada dua pioner saya gitu katanya mau ke sana, mau ke Surabaya, mau ikuti menghadiri gitu, makanya dia nunggu tanggalnya. Katanya Mbak Sinar, tanggalnya nanti tolong kasih tahu karena saya mau ke sana katanya. Ya iya, nanti tak tanya sama Bapak gitu kan. Seperti itu. Ya, kalau teman-teman yang siap untuk buka gerai dan mereka ngerti, silakan ini hubungi saya, boleh, nggak ada masalah. Terus kalau yang belum bisa ya sudah, siap belanja aja, nggak usah perlu. Iya, betul. Jadi intinya sama lah. Bisnis emang kita ini betul-betul bisnis, kita bukannya karena kan kita juga membangun ini kan modal besar. Jadi betul-betul bisnis ya. Iya. Gitu deh. Ya mungkin Pak, pertanyaan hari ini ya alhamdulillah Bapak udah menjawabnya, biar teman-teman kita nggak terlalu penasaran gitu kan. Atas waktunya juga, terima kasih.